Jadi dia akhirnya mengajak anaknya, istrinya berlima kalau nggak salah, untuk melakukan juga bunuh diri. Itu adanya di Salt Lake City, Utah, Amerika, ya. Akankah yang di Kalideres seperti itu? Nah, makanya sekte apokalip yang pertama itu percaya bahwa ketika mereka bunuh diri itu mereka gak pernah bunuh diri, hanya pindah dimensi, pindah dunia. Termasuk juga munculnya banyak sekali yang kita nyebutnya adalah aliran sesat, tapi orang Amerika menyebutnya adalah gerakan agama baru. Makanya iman mereka tuh yang jauh lebih kuat karena mereka yakin banget sampai mereka mengakhiri hidupnya. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Ya, masih bersama saya dan Guru Gembul, ya. Yang banyak protes saya manggil dia Akang. Mau apa sekarang? Tetap ini, udah ganti lagi. Terakhir golok lah. Dalam acara kontroversi, toleransi. Kita akan ngebahas satu hal yang sekarang lagi banyak. Kan ingat ya Kang, kemarin ada satu keluarga 4 orang. Iya. Ya, tetangga ini sini ya? Enggak jauh lah, Kalideres. Kalideres. Amit-amit jauh lah Kang ya. Dan orang menebak-nebak penyebab mati kenapa? Ya, dan ternyata ada satu orang kriminolog ya, Adrianus Meliala kalau nggak salah, ya menduga-duga bahwa ini jangan-jangan karena kita belum ada bukti, belum ada kesimpulan. Belum ada kesimpulan, tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Ya, ini diduga penganut sekte apokaliptik. Kita tidak akan membahas tentang 4 orang itu. Karena masih diduga-duga itu. Karena diduga-duga, tapi kita akan membahas apokaliptik. Ini apa nih, Kang? Jadi ketika masyarakat modern, jadi khususnya kalau apokaliptik itu sebenarnya ngambilnya dari Amerika. Apokalips. Jadi istilah itu munculnya di Amerika Serikat karena sebelumnya istilah-istilah ini tuh ada di seluruh dunia sebenarnya. Dan ada dalam banyak sekali kebudayaan. Cuman yang namanya apokaliptik itu biasanya terkait dengan sesuatu yang terjadi di dunia modern dan di Amerika. Tahun 50-an sampai tahun 90-an. Karena pada waktu itu, jadi gini nih, sebelum kita bahas itu, saya sebenarnya pengen masukkan dulu bahwa orang-orang Amerika Serikat di era tahun 50 sampai 90 dan memuncaknya itu di tahun 60 sampai tahun 80, itu adalah masyarakat yang paling ketakutan, masyarakat yang paling khawatir karena takut perang nuklir lah, karena takut apalah dan ancamannya banyak banget. Ancamannya banyak. Sampai di sana itu revolusi sosial yang terbesar itu di Amerika Serikat tahun segituan. Dari mulai gay sampai revolusi seksual, sampai kemudian apa dan sebagainya itu muncul di Amerika Serikatnya itu feminis juga berkembang pesatnya itu di antara tahun itu. Gitu. Termasuk juga munculnya banyak sekali yang kita nyebutnya adalah aliran sesat, tapi orang Amerika menyebutnya adalah gerakan agama baru. Nah, gerakan agama baru itu banyak sekali di Amerika diciptakan oleh manusia sendiri. Diciptakan sama manusia. Mereka bikin sendiri karena mereka merasa agama yang sudah ada di Amerika Serikat tidak bisa mengakomodir ya. Iya, tidak bisa ini. Nah, di antara sekian banyak agama itu muncullah sekte-sekte yang percaya bahwa dunia akan datangnya hari kiamat. Iya. Apokalips itu artinya kan kiamat. Hari kehancuran atau kiamat. Ingat ada film Apocalypse Now. Iya. Ya, cerita tentang kiamat ya. Armageddon juga ya. Iya. Dia mereka film-filmnya pun menggambarkan ketakutan itu kan ya. Iya, walaupun apokalips itu nggak harus kehancuran, bisa aja pembaharuan kembali. Atau masuk ke dalam dunia baru. Zaman baru, dunia baru. Karena mereka ada surga, ada konsep nirwana. Iya. Nah, makanya sekte apokalip yang pertama itu percaya bahwa ketika mereka bunuh diri itu mereka gak pernah bunuh diri, hanya pindah dimensi, pindah dunia. Oke. Itu. Jadi sebenarnya semua agama ya, terutama 3 agama utama ya. 3 utama itu kan percaya dengan hari kiamat. Iya. Tapi katanya ada yang menunggu, ada yang mempercepat. Iya. Akang mau yang menunggu atau yang mempercepat? Saya gak ikutan. Tapi kan kemarin juga ada yang sampai mengklaim bahwa tanggal sekian, bulan sekian. Termasuk dari suku Maya 2012 itu dibilang akan kiamat kan? Iya. Ya, dan tidak terbukti ada film namanya 2012. Wah, kita udah ada yang was-was, ada ini mah bohong. Masa percaya dengan suku Maya. Jadi itulah ya, jadi kadang-kadang lucu ya Kang. Semua orang kepengen masuk surga. Akang kepengen masuk surga? Pengen. Tapi disuruh buru-buru nggak mau? Nggak mau. Nanti aja. Mari kita semua berbuat baik untuk mencari surga. Makanya iman mereka tuh yang jauh lebih kuat karena
mereka yakin banget sampai mereka mengakhiri hidupnya. Nama akhir hidupnya macam-macam Kang ya. Iya. Ada yang tidak makan, ada yang dengan meracunin dirinya. Biasanya, ada yang gantung diri. Itu termasuk yang di India itu kan gantung diri, tapi itu bukan apokaliptik sebenarnya sih. Tapi ada yang kayaknya fenomena apokaliptik itu dimulai pada sebenarnya tahun 97 yang gerakan Heaven's Gate itu Kang ya? Iya, nah Heaven's Gate itu munculnya sebenarnya awalnya itu tahun 50-an. Oke. Tahun 50 tahun 60-an itu seorang siapa namanya? Marshall Applewhite. Applewhite, ya. Nah, Applewhite itu melihat UFO. Secara harfiah dia melihat UFO beserta istrinya yang perawat itu. Nah, dia setelah itu dia mendapatkan semacam, kalau dokter nyebutnya itu adalah skizofrenia, tetapi dia mengiranya bahwa itu adalah wahyu ilahi. Gitu. Jadi sejak saat itu dia berinteraksi dengan UFO-UFO itu dan menyebutkan bahwa dia itu, maaf ya, Yesus. Dia itu Mesias, dia itu perwakilan. Jadi dia itu setengah manusia, setengah Tuhan, dan Tuhan yang dimaksud itu adalah alien gitu. Jadi alien itu mereka gambarkan sebagai kakak evolusi kita. Jadi kalau kita sudah berevolusi lebih tinggi lagi, maka kita jadi alien, dan di sana kita sudah menjadi hidup abadi karena kita sudah tidak terikat lagi pada materi. Ya. Tapi masuk. Nah ini penting kalau misalkan Baraya atau teman-teman mau gabung yang seperti itu, atau mau setidaknya memahami pikiran seperti itu, baca buku-buku karya Helena Blavatsky. Siapa itu tokoh, kok saya jadi lupa ini. Ketemu Bapak jadi lupa. Kenapa sih? Emang saya menyerap ilmu Akang. Enggak, aslinya saya pelupa. Tapi pokoknya mah cari yang teosofi itu pernah juga sampai ke Indonesia, ibu itu. Nah, siapa? Lia Eden? Cek namanya bukan, cek namanya siapa ya? Blavatsky kalau nggak salah. Oke. Nah, itu kalau Bapak baca buku itu, Bapak bakal masuk ke alam pikiran mereka, teosofi. Alam pikiran teosofi itu kalau bahasa orang-orang yang menyangkalnya itu cocokologi, tapi bahasa mereka itu agama, filsafat, sains, pseudo historis, semuanya bersatu di situ. Nah, di situ itu dijadikan bahan bacaan sama Applewhite itu, dan akhirnya dia itu penganut Kristen yang taat, tapi kemudian dia menggunakan bahasa-bahasa hermeneutika untuk memahami Alkitab, sehingga saya adalah Yesus, kemudian alien itu ada, UFO itu ada, dia dicampurkan dengan teori evolusi, bahwa evolusi kalau sudah mentok ujungnya itu adalah jadi aliennya itu adalah hidup tanpa materi, sama seperti dalam Buddha, dalam bukunya Blavatsky itu, dalam agama Buddha, jadi puncak dari manusia itu adalah ketika dia lepas dari materi, jadi makhluk imateri lagi. Karena sebelum menjadi materi, manusia itu imateri, jiwa yang abadi itu kan, begitu. Nah, itu berpikirnya bahwa kita itu bisa menembus dimensi berikutnya dan hidup abadi di sana itu bersama alien. Jadi alien yang selama ini kita lihat itu adalah saudara evolusi kita yang lebih tinggi puncaknya. Dia bilang kayak gitu. Jadi kalau nanti kita mati dan kita sebenarnya terpilih, kita akan bersama mereka. Jadi bersama dengan makhluk-makhluk itu dalam keabadian bersama Tuhan. Dunia yang lain. Yang mereka anggap nirwana ya Kang ya? Iya, yang mereka bisa disebut sebagai nirwana. Heaven's Gate. Heaven. Pintu surga. Pintu surga. Dia mengajak 97 orang kalau nggak salah Kang ya? Iya. Untuk bunuh diri. Minum racun ya? Minum racun. Ya itu karena ada momennya. Jadi ya semoga orang yang menganut itu nggak ada yang nonton. tapi pada waktu itu kan mereka juga sebenarnya dapat masalah besar kan, dihujat sama media, dijelek-jelekin, mereka keluar masuk penjara orang-orangnya. Ya gara-gara kan orang yang skizo kemudian punya catatan kriminal, termasuk juga nyolong mobil, termasuk dan sebagainya, diikutin. Ya jadi orangnya gitu semua gitu. Jadi mulai ini, nah ketika semakin banyak yang termasuk juga yang istrinya Applewhite itu meninggal karena kanker, dan itu banyak dari pengikut-pengikutnya itu yang langsung murtad gitu. Kan banyak orang, kan harusnya kalau mati itu bukan gara-gara kanker, dan harusnya kalau meninggal itu langsung ke langit dan lain sebagainya. Kenapa ini mati gara-gara kanker gitu? Itu banyak pengikut-pengikutnya yang hilang. Nah, pengikutnya yang hilang ditambah dengan dihujat, dengan bolak-balik ke kantor polisi dan lain-lain, itu pada akhirnya Applewhite mendapatkan wahyu ilahi ilham bahwa sebentar lagi komet akan lewat ke bumi, dan itu adalah jemputan kita ke sana.
Makanya tahun 97 itu mereka bunuh diri massal karena roh mereka itu nanti mau jemputan ke bis sekolah, bis komet itu. Membawa ke surga. Membawa ke surga, ke dimensi yang lain. Nah, terus? Iya, tapi balik lagi ke cerita yang seperti itu. Betapapun kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal, yang aneh, yang kita tertawa gitu. Tapi banyak yang percaya. Tapi banyak yang percaya karena kekecewaan mereka terhadap sistem religi di sana, kepercayaan, rasa takut mereka terhadap perang dingin, perang nuklir dan sebagainya. Itu orang-orang yang stres, orang-orang yang punya, mohon maaf, gangguan. Datanglah pemimpin sekte ya, yang biasanya karismatik ya, ngomongnya bagus ya, mempesona, masuk langsung lagi. Iya, itu taat sekali Pak. Orang pimpinan Apple White itu taat sekali terhadap ajaran agamanya itu. Cuman gara-gara yaitu melihat UFO, kemudian dan dia memang schizophrenic. Ya, dia berkepribadian ganda. Oke, bipolar kata anak sekarang mah. Bukan, sebenarnya skizofrenia itu bukan bipolar Pak sebenarnya. Nggak ada hubungan. Beda. Jadi apa bedanya? Skizo itu kalau misalkan orang ada dalam tingkat depresi tertentu atau stres tertentu, dia menjadi orang lain kan? Bukan. Atau dia melihat benda-benda. Saya ingat film Beautiful Mind Kang ya. Ingat ya Jonathan Nash, pemenang Nobel itu juga schizophrenic ya. Iya. Jadi dia mendengar suara. Jadi atau melihat sesuatu. Ibu Lia Eden, saya mohon maaf ya, itu sering mendengar suara-suara gaib. Nah, itu secara medis bisa dijelaskan, itu skizofrenia. Ada orang yang bunuh diri gara-gara mendapatkan bisikan, ada yang ngebunuh orang gara-gara bisikan itu. Jadi, ayo mulai sekarang kamu harus mencabuli orang itu, ini wahyu ilahi dan sebagainya. Itu kedengaran beneran di kuping mereka itu. Dan orang lain tidak dengar, dan orang lain dia ya. Cuman dia. Itu schizophrenic. Iya. Ya, saya kenal istilah schizophrenic waktu nonton Beautiful Mind, Jonathan Nash, pemenang Nobel Matematika Ekonomi yang juga schizophrenic. Tiba-tiba dia ketemu dengan Nazi segala macam, dia ngomong sendiri ya. Jadi Kang, kenapa tahun 2012 itu demikian heboh? Ya, ada kalender Maya yang mengatakan 2012 itu adalah akan terjadi kiamat, Kang. Itu adalah gabungan dari kesalahpahaman terhadap mitologi, kosmologi, dan uang Pak, cuan Pak. Oh ya, ada bisnis di situ? Ada bisnis. Bisnisnya itu adalah bahwa sebenarnya sejak awal banget, pemuka-pemuka orang Maya itu sudah komplain. Kami gak bilang kiamat terjadi tahun itu, Pak. Kami cuma bilang bahwa kalender itu berhentinya tahun 3000 sekian. Kalau sudah kalendernya habis, ya ganti kalender berikutnya. Nah, kalender yang berganti itu gak harus kiamat, bisa apapun. Nah, cuman pernyataan dari para pemuka dan dukun-dukun Maya itu yang sampai sekarang komplain itu ditutup. Pas dibuka setelah tahun 2012 karena di situ ada banyak proyek dari mulai film, proyek untuk bikin orang takut, proyek kan bikin orang takut itu salah satu cara untuk dapat cuan yang banyak. Untuk orang supaya terapi ya, dapatnya dari terapi ya, healing ya. Iya, media massa di situ dapat untung besar dari kontroversi itu. Kan kalau di zaman dulu ya, pas media kita punya media sosial, media apa, kita sebutin kiamat tahun 2 ini, debatnya kan panjang di situ. Itu naikin trafficnya dia kan sebenarnya. Nah, jadi ada banyak sekali. Jadi orang-orang Maya sendiri pada waktu itu sudah komplain, kok kita dieksploitasi dan kita gak dibawa-bawa. Kenapa pemuka-pemuka kita gak diwawancara gitu? Kenapa harus orang-orang barat? Jadi ada yang memanfaatkan, ada yang memanfaatkan, ada yang menunggangi. Makanya itu jadi booming gitu. Padahal tapi 2014 memang ada satu keluarga ya. Jadi saya lupa namanya. Jadi dia akhirnya mengajak anaknya, istrinya berlima kalau nggak salah, untuk melakukan juga bunuh diri. Itu adanya di Salt Lake City, Utah, Amerika ya. Akankah yang di Kalideres seperti itu? Ini penyelidikan kita belum selesai kan? Ini kata Pak Polisi ini rumit. Ini kita ngobrol pas itu belum selesai ya. Tapi Pak Polisi bilang ini rumit itu adalah karena semua sekte apokaliptik itu biasanya, bukan semuanya, itu punya riwayat gangguan jiwa. Punya riwayat kecenderungan. Punya kecenderungan untuk itu. Atau masalah kriminal. Di Amerika Serikat itu pasti gitu, semua. Ini kan belum terbuka lah ya. Nah, yang keluarga ini tidak memiliki catatan apapun tapi terkait mereka itu. punya keanehan katanya Kang. Pakai keluar harus pakai kresek, kakinya pakai dikasih kresek gitu ya. Ya, kita belum tahu sih sampai itu belum bisa menyimpulkan. Cuman orang-orang yang ikutan pada apokaliptik atau orang yang percaya kepada
bunuh diri massal dan sebagainya, itu biasanya punya gangguan. Ini khusus untuk yang di Amerika Serikat dan teman-temannya. Kalau misalkan di India dan di Timur Tengah ada cerita yang lain. Itu karena memang mereka benar-benar tingkat keimanannya tinggi gitu. Bahkan di Bali sempat dulu ada. Tapi di zaman pramodern gitu ya. Di Bali itu banyak praktek-praktek yang sebenarnya bunuh diri, tetapi mereka merasa bahwa itu cara untuk moksa gitu. Ya, tapi nanti silahkan dikonfirmasi dan diklarifikasi lagi, belum tentu ini benar, cuman maksudnya ada banyak di India, ada banyak sekte, ada banyak kepercayaan di India yang untuk bisa menjadi pindah ke alam lain itu adalah dengan menggunakan metode-metode tertentu gitu. Ya, itu yang kita bilang orang yang mempercepat ingin masuk ke alam lain, alam yang mereka pikir pasti lebih indah dong. Iya. Lebih damai, ya. Lebih damai. Ada yang menyebutnya nirwana, ya. Ada yang menyebutnya surga, ya. Saya pikir ini pengetahuan aja bagi kita ya, Kang. Iya. Karena sekarang lagi trending topik apokaliptik. Apokalips ya. Apokalips itu adalah hari kiamat lah. Tapi ya. Bapak sampai sejauh mana percaya itu, Pak? Saya nggak percaya lah. Bukan, maksudnya bahwa yang di Kalideres itu... Belum tentu, saya nggak mau berpraduga. Ini kan juga dugaan ya kan? Iya, ya, kita ini juga dugaan. Kan saya tadi mendengarkan satu orang juga, kan ditemukan banyak sekali buku-buku gitu. Iya. Emang kalau buku-buku gitu ada kaitan dengan prakteknya? Nggak ada dong? Ya enggak ada. Ya, jadi kalau di situ misal ditemukan banyak, mohon maaf, kitab suci gitu ya, tertentu, apakah ini dianggap penganut? Kan belum tentu juga. Iya. Dan kalaupun ada itu kemudian menganut, kan interpretasi mereka juga kan lain. Ya, sama seperti yang pintu surga tadi itu. Itu kan rujukannya itu adalah Alkitab, tapi kok jadi percaya UFO? Ya. Jadi bahkan ketika sudah ada bukti ininya pun belum tentu itu membenarkan bahwa ini percaya pada satu sekte tertentu. Jadi kalau ngelihat ini, mari kita hidup normal aja ya. Normal aja. Kembalilah kepada yang sebenarnya, hidup normal, jangan stres, jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kita berpikiran macam-macam ya, tetap beribadah, tetap ingat kepada Sang Pencipta. Saya pikir begitu ya Kang ya. Iya. Supaya kita tidak kemasukan juga ya. Tapi ya itu ketika ini pola dalam sejarahnya selalu sama. Jadi ketika institusi agama misalkan atau ini beberapa kelompok masyarakat merasa tidak cukup dengan itu, orang-orang yang terlalu dalam tanda kutip moralis atau tertekan dan yang depresi, yang skizofrenia dan sebagainya, itu biasanya mencari jalur lain. Kan di Indonesia juga banyak kan aliran-aliran yang kemudian berkali-kali kita ketemu dengan aliran sesat ya. 2019 kita ketemu sama orang yang percaya bahwa kiamat akan terjadi, kemudian mereka pindahkan semua rumahnya, mobilnya, semuanya, ternaknya dijualin, kemudian mereka tinggal di satu tempat dan ternyata nggak jadi kiamatnya. Please lah, jangan ya gimana, susah sih kalau itu udah dimensi keimanan bagi mereka. Ya. Tapi mari kita yang wajar-wajar aja lah ya. Tidak usah terlalu macam-macam dan ya, tapi ini kembali sendiri-sendiri lah ya Kang ya. Tapi ingat, Indonesia mengakui agama yang sudah kita akui ya. Jadi di Amerika Serikat itu ada yang namanya wine, siapa itu? Rumah namanya? Saya lupa tuh. Tapi wine siapa? Stronggate, bukan Stronggate. Tapi dia tuh kriminal. Dia kriminal, catatan kriminalnya lumayan. Dia mencabuli orang, pengikutnya. Tapi ketika dia ditangkap sama polisi, banyak orang-orang di situ yang siap mati kelaparan, demo untuk bikin dia bebas. Dahsyat orang-orang begitu. Nah, makanya di bagian ini harus ditekankan pula bahwa kalau sudah menyangkut masalah keimanan, bahkan hoaks yang paling terpampang nyata pun, mereka tetap akan nolak gitu. Oke, mari kita pertebal iman. Ya, kembalilah kepada dan perkuat nalar. Perkuat nalar, ya, perkuat logika, ya, mari kita pertebal keyakinan kita masing-masing, ya, sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga kita tidak terpengaruh, ya. Amin. Kita tutup diskusi kali ini. Silakan sekali lagi, mau mengusulkan saya dan Guru Gembul diskusi apa? Kami boleh bersependapat atau berbeda. Seperti Anda pun, Anda boleh punya pandangan juga yang dan berbeda. Di sini ada gorengan. Di sini ada gorengan. Kan dari tadi ngincer gorengan. Ya, kita silakan subscribe,
Terima kasih. Kita ketemu dalam episode selanjutnya. Bye-bye.